Belum bisa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah eksperimen fisika lanjut dengan judul panjang gelombang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana untuk bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Saudari Astuti, kepadanya dipersilakan. Kepada Saudari Astuti, apakah ada di dalam Zoom? Mungkin Saudari Astuti terkendala sinyal, akan coba saya bacakan. Untuk rumusan masalah, baiklah, dipersilakan. Baik. Baiklah, pada analisis data terdapat hasil pengamatan di mana D terdapat order M1, M2, M3. Kemudian D200 terdapat M4, M5, dan M6. Kemudian D300 terdapat M7, M8, dan M9 di mana Y-nya terdapat 1,7, 2,4, 3,3, 3,4, 4,9, 6,8, 4,6, 7, dan 9,7. Kemudian pada theta terdapat 0,017, 0,024, 0,033, 0,017, 0,024, 0,034, 0,015, 0,023, dan 0,032. Kemudian pada lambda terdapat 1360, 960, 880, 1360, 980, 906, 1226, 933, dan 862. Kemudian pada tabel hasil pengamatan celah ganda pada D100 terdapat orde M3. Pada D200 terdapat orde M4, M5, dan M6. Pada D300 terdapat M7. Pada D100 terdapat Y 0,5, 0,8, dan 1. Pada D200 terdapat 0,8, 1,3, dan 1,7. Kemudian pada D300 terdapat 1,2, 1,8, dan 2,4. Kemudian pada D100 pada theta terdapat 0,05, 0,008, 0,010. Kemudian pada D200 pada tetanya terdapat 0,004, 0,006, dan 0,008. Kemudian yang terakhir pada D300 terdapat 0,004, 0,006, dan 0,008. Pada lambdanya D100 yaitu terdapat 1250, kemudian 1000, kemudian 834. Pada D200 pada lambdanya terdapat 1812,5 dan 708,3. Kemudian pada D300 pada lambdanya terdapat 1750 dan 667. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, analisis data akan dibacakan oleh Saudari Bella. Kepada Saudari Bella dipersilakan.
Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu analisis data. Untuk mencari sudut, yaitu θ sama dengan Y per D. Kemudian untuk mencari panjang gelombang menggunakan rumus lambda N sama dengan Y dikali Dn per M dikali D. Sedangkan untuk mencari persentasi galat, persen lambda N sama dengan lambda teori dikurang lambda N per lambda teori dikali 100%. Untuk pengolahan datanya yaitu dari celah tunggal untuk sudut yang D1 sama dengan 100 cm, θ11 didapatkan 0,017 derajat. Sedangkan θ12 didapatkan 0,024 derajat, θ13 sama dengan 0,033 derajat. Untuk D2 sama dengan 200 cm, θ21 didapatkan 0,017 derajat, θ22 didapatkan 0,024 derajat, θ23 didapatkan 0,034 derajat. Untuk D3 yaitu 300 cm, θ31 didapatkan 0,015 derajat, θ32 didapatkan 0,023 derajat, θ33 didapatkan 0,32 derajat. Sedangkan untuk panjang gelombang dengan Dn sama dengan 0,08 mm atau dirubah menjadi 0,008 cm, untuk D1 yang 100 cm, lambda 11-nya yaitu 1360 nanometer, untuk lambda 12 960 nanometer, lambda 13 880 nanometer, untuk D2 yang 200 cm, lambda 21 1360 nanometer, lambda 22 980 nanometer, lambda 23 didapatkan 906 nanometer. Untuk D3 yang 300 cm, lambda 31-nya yaitu 1126 nanometer, lambda 32 933 nanometer, lambda 33 862 nanometer. Untuk presentasi galat dengan lambda teori yaitu 650 nanometer didapatkan yang lambda 11-nya yaitu 109,23%, 47,6%, 35,38%, 109,23%, 50,76%, 39,3%, 88,61%, 43,5%, dan 32,6% untuk lambda 3. Sehingga didapatkan kesalahan relatif yaitu 7,7%. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya kepada Saudara Aji. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dariah. Kepada Saudari Dariah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya ini cara perhitungan dari celah ganda untuk mencari sudut, panjang gelombang, dan presentasi galatnya. Nah, untuk yang D1, sudutnya itu rumusnya adalah θ n sama dengan Y per D, di mana untuk D1 itu adalah 100 cm. Nah, jadi Y yang digunakan itu adalah Y 0,5 dibagi dengan 100. Hasilnya itu adalah 0,005 derajat. Dan seterusnya. Untuk yang D2-nya digunakan 200 cm dengan masukkan rumus Y1 per D2-nya 200. Y-nya tadi yang telah ada di tabel sebelumnya. Selanjutnya itu untuk panjang gelombang. Panjang gelombangnya itu Dn-nya itu bernilai 0,25 mm, di mana jika kita gantikan ke cm itu adalah 0,025 cm. Di mana rumus panjang gelombang itu adalah Dn dikali dengan lambdanya dikali dengan sudut θ-nya dibagi dengan panjang yang keberapa dikali dengan D1, 2 ataupun 3-nya. Di mana itu hasilnya adalah 0,5 dikali dengan Dn-nya 0,025 dibagi jika lambdanya lambda 1 maka hasilnya pembagian di bawahnya itu adalah 1. Jika yang kedua adalah 2 dan seterusnya adalah 3. Namun untuk yang D1 itu menggunakan 100 cm, D2-nya 200 cm, D3-nya 300 cm. Maka didapatkan hasil
selanjutnya itu adalah 650 nanometer. Nah, jadi persentase galatnya ini adalah 600 lambda teori dikurang dengan lambda yang kita dapatkan tadi, dibagi dengan lambda teorinya lagi. Jadi 650 dikurang dengan lambda yang didapat di hasil perhitungan tadi dibagi dengan 650 dikali 100%. Jika kita lihat di sini, maka dapat dicari kesalahan relatif dari presentasi galatnya ini. Atau di mana rumus presentasi kesalahan relatifnya itu adalah sigma dari penjumlahan dari seluruh presentasi galatnya itu dibagi dengan N, buka kurung, N-1. Atau N-nya ini adalah 9. Jadi total dari atau sigma dari lambda yang kita dapatkan ini presentasi galatnya itu dijumlahkan lalu dibagi dengan 9 dikali dengan 9 kurang 1 atau 8. Jadi dapatkan hasil 4,7%. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya bagian pembahasan akan dibacakan oleh Saudari Hairun. Padanya dipersilakan. Mohon maaf kepada Saudara Aji untuk share screen-nya. Selanjutnya bagian pembahasan. Di pembahasan, pengukuran panjang gelombang laser dioda dengan difraksi Fraunhofer dilakukan dengan celah tunggal dan celah ganda. Oleh karena difraksi Fraunhofer akan terjadi apabila letak sumber cahaya, celah, dan layar pengamatan berada pada jarak yang jauh, maka untuk jarak celah difraksi ke layar pengamat untuk celah tunggal maupun celah ganda menggunakan variasi jarak 100 cm, 200 cm, dan 300 cm. Kemudian celah tunggal maupun celah ganda diletakkan 10 cm di depan laser. Untuk celah ganda, lebarnya menggunakan 0,25 mm, dan untuk celah tunggal, lebarnya 0,08 mm. Berdasarkan tabel pengamatan difraksi Fraunhofer, celah tunggal pada variasi jarak celah difraksi ke layar pengamat sejauh 100 cm didapatkan jarak terang pusat ke orde 1 yaitu 1,7 cm, orde 2 2,4 cm, dan orde 3 3,3 cm. Untuk jarak sejauh 200 cm didapatkan orde 1 sejauh 3,4 cm, orde 2 4,9 cm, dan orde 3 6,8 cm. Untuk layar pengamat sejauh 300 cm didapatkan orde 1 4,6 cm, orde 2 7 cm, dan orde 3 9,7 cm. Jadi, semakin jauh jarak celah difraksi ke layar pengamat, maka jarak terang pusat ke orde 1, orde 2, maupun orde 3 akan semakin besar, sehingga panjang gelombangnya akan semakin kecil. Sedangkan untuk panjang gelombang dengan jarak celah difraksi ke layar pengamat sejauh 1 cm untuk orde 1, orde 2, dan orde 3 masing-masing 1360 nanometer, 960 nanometer, dan 880 nanometer. Dan untuk difraksi ke layar pengamat sejauh 200 cm, orde 1-nya 1360 nanometer, orde 2 980 nanometer, dan orde 3 906 nanometer. Dan untuk jarak celah difraksi ke layar pengamat sejauh 300 cm, orde 1 1226 nanometer, orde 2 933 nanometer, dan orde 3 yaitu 862 nanometer. Selanjutnya celah ganda. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hairun. Akan dilanjutkan oleh Saudari Nani. Kepadanya dipersilakan. Kemudian berdasarkan tabel pengamatan difraksi Fraunhofer celah ganda pada variasi jarak celah difraksi ke layar pengamat sejauh 100 cm, didapatkan jarak terang pusat ke orde 1, 2, dan 3 masing-masing 0,5 cm, 0,8 cm, dan 1 cm. Ketiga variasi jarak celah difraksi ke layar pengamat sejauh 200 cm didapat jarak terang pusat ke orde 1, 2, dan 3 masing-masing 0,8 cm, 1,3 cm, dan 1,7 cm. Kemudian, untuk variasi jarak celah difraksi ke layar pengamat yang terakhir yaitu sejauh
300 cm. Maka didapatkan jarak terang pusat ke orde 1, 2, dan 3 masing-masing 1,2 cm, 1,8 cm, dan 2,4 cm. Semakin jauh jarak celah difraksi ke layar pengamat, maka jarak terang pusat ke orde 1, 2, dan 3 akan semakin besar, sehingga panjang gelombang akan semakin kecil. Panjang gelombang dengan jarak celah difraksi ke layar pengamat sejauh 100 cm pada orde 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 1250 nanometer, 1000 nanometer, dan 834 nanometer. Ketika jarak celah difraksi ke layar pengamat sejauh 200 cm, panjang gelombang pada orde 1, 2, dan 3 masing-masing 1000 nanometer, 812,5 nanometer, dan 708,3 nanometer. Kemudian, untuk variasi jarak celah difraksi ke layar pengamat yang terakhir yaitu sejauh 300 cm. Panjang gelombang untuk orde 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 1000 nanometer, 750 nanometer, dan 667 nanometer. Berdasarkan data panjang gelombang yang didapatkan tersebut, panjang gelombang yang diperoleh dari eksperimen sangat besar, sehingga tidak sesuai dengan panjang gelombang teori yang mana sebesar 650 nanometer. Hal ini diperkuat dengan presentasi error celah tunggal mulai dari orde 1, orde 2, dan orde 3. Yang didapatkan rata-rata presentasi error celah tunggal adalah sebesar 7,7%, dan rata-rata presentasi error celah ganda mulai dari orde 1, 2, dan 3 adalah 4,7%. Alasan terjadi kesalahan relatif adalah kesalahan paralaks, kesalahan praktikan yang menandai sinar dan mengukur panjang gelombangnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Nani. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Dwi Purnomo Aji. Kepadanya dipersilakan. Mohon maaf kepada Saudara Aji, mungkin masih termute. Boleh diulangi kembali bagian kesimpulannya? Oke. Jadi untuk kesimpulan pada penelitian ini, pada eksperimen ini yaitu penentuan panjang gelombang laser dengan menggunakan pendekatan Fraunhofer atau difraksi Fraunhofer dengan menggunakan celah tunggal dan celah ganda. Perbedaan percobaan dengan menggunakan celah tunggal dan celah ganda yaitu terdapat pada jarak antara sumber cahaya laser ke objek ukur, dinding atau layar. Yang kedua, dari data-data yang diperoleh jika dibandingkan dengan panjang gelombang laser teori sebesar 633 nanometer, maka untuk difraksi celah tunggal, data yang diperoleh masih belum sesuai dengan teori yang ada. Adapun hal yang menyebabkan tidak sesuainya data yang diperoleh dengan teori adalah ketidaktelitian dalam penggunaan alat ukur, kemudian kesalahan dalam mengamati hasil, serta kesalahan pada alat. Saat praktikum berlangsung dikarenakan layar pengamatan dipegang oleh praktikan, maka dalam melakukan pengamatan jarak antara terang pusat ke jarak terang pertama, kedua, dan ketiga sulit dilakukan karena layar pengamatan yang bergerak-gerak. Dan untuk difraksi celah ganda, data yang diperoleh masih belum sesuai dengan teori. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dwi Purnomo Aji. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami mengenai panjang gelombang.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.